Mas Oji nih kan ketularan. Lah, tiba-tiba nyalahin. Dah, Mas Oji duluan yang batuk, aku ketularan. Tapi kok Mana ada, aku nggak batuk. Kamu udah sembuh antum. Jangan ganggu, lagi pusreng ini. Tar Apa aku dulu. minum obat ya? Gatal banget nih. Ada obat nih, obat siapa? Aku minum ini aja kali ya. Obat apa? Apa nih? Antibiotik. Lah, bukannya baru kemarin batuknya cepet banget minum Udah antibiotik. lama gatel. Iya nggak gitu dong aturannya adik aku. Terus gimana kak? Nggak boleh minum antibiotik. Terus? Entar, aku punya teman apoteker. Nanti ya biar dijelasin kapan Adakah sih yang kita mau minum berteman antibiotik. denganmu? Kamu ngomong suka bener ya? Nggak boleh gitu sama kakak sendiri. Nih, Ayo, coba kalau kamu kan telepon. dijelasin sama kakak nggak mau dengar ya? Aku telepon Telepon. temen. Dia mau datang ke sini katanya. Kan antibiotik biar cepat sembuh sih. Enggak gitu. Bentar. Nah Cepat nih, lah. katanya sudah di depan nih. Cepet Nah, ya. mana dia? Tuh. Ayo masuk. Mana? Ini aku punya teman 2 orang. Aku langsung Dua minta teman doang? 2. Iya dong. Cantik punya Iya, teman. halo, silakan Mbak Elin, Mbak Suci. Iya. Kita masih suasana lebaran kan? Silakan apa hidangannya? Ini aja nggak apa-apa. Iya, ada jelly, ada wafer. Buka dong kak, gimana? Lagi open house nih ya. Ini yang ngisi. Ini asal ada kayaknya ya. Iya, maaf ya, ibu permennya kita Mas Tengah lagi lagi ini nggak apa-apa ya. kemarin rame soalnya. Maaf ya, maaf. Iya nih. Iya. Mbak Aul, ada yang Mbak Aul, adikku tercinta Mbak Aul. Ini nih, aku adik Aul. Aul ya? Ini Mbak Suci sama Mbak Elin. Hai, Mbak. Mereka ini adalah apoteker. Tahu apoteker nggak? Apa tuh? Apoteker itu adalah emang lawak banget ya adikku. Nanti bakal dijelasin. Ini nih Mbak nih. Adikku ini kan dia baru batuk ya. Tapi baru batuknya 1 hari. Udah mau tembak pakai antibiotik. Coba gimana? Ih, parah banget. Jangan dikurangin. Kan biar cepet sembuh sih kan Mbak. Mikirnya kayak apa minum antibiotik aja gitu. Iya, Boleh. betul. Enggak, tapi nanti dijelasin ya sama Mbak Suci sama Mbak Elin. Jangan deh ya. Iya, jangan. Hati-hati ya, Dek ya. Jangan. Dek ya, nggak boleh deh ya. Enggak boleh, jangan ya, Dek ya. Tuh. Kenapa nggak boleh minum antibiotik? Jadi Mbak Aul tadi kan baru batuknya berapa hari tadi? 2 sebenarnya dia bohong. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Kalau 2 hari itu jangan langsung pakai antibiotik di Mbak Aul. Oke, Karena dikit-dikit antibiotik kan itu nggak boleh gitu. Jadi kenapa sih nggak boleh pakai antibiotik gitu kan? Sekarang itu ada namanya resistensi antimikroba. Jadi resistensi antimikroba itu karena penggunaan antibiotik yang nggak benar gitu. Dikit-dikit antibiotik. Kayak gitu. Jadi kenapa resistensi itu nanti antimikroba itu kebal tuh. Jadinya kan Mbak Aul tuh harusnya antibiotiknya itu kan ngebunuh bakteri dalam tubuh nih, tapi karena minumnya sembarangan terus, jadi nanti dia tuh kebal, dia tuh bisa melawan nih bakteri itu gitu. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Ya kan Nggak boleh, Iya, itu denger boleh tuh. sembarangan. Kalau kakaknya ngomong aja nggak mau didengar. Tapi emang gitu ya Mbak Elin, ya emang nggak boleh langsung. Kalau menurut dari ilmunya apoteker nih, Mbak Suci, kapan sih kita harus minum antibiotik? Karena kan kadang-kadang kalau namanya batuk apalagi ya, itu kayak lama banget sebenarnya kan gatel banget ya, nggak tahan jadinya. Iya, misalkan udah batuk nih kemarin, tapi nanti batuk lagi, udah sembuh batuk lagi. Ya, terus kapan sih kita harus minum antibiotik gitu? Kalau minum antibiotik itu sebenarnya lihat dulu batuknya itu udah berapa hari. Kemudian udah ditangani belum batuknya. Pertama kali untuk penanganan batuknya itu kan ada obat untuk batuk aja dulu kan, nggak langsung antibiotik. Kalau misalnya udah minum obat batuk lebih dari 3 hari terus nggak sembuh, nah itu baru boleh antibiotik gitu. Tapi kalau masyarakat umum kita nggak boleh langsung beli nih di apotek, atau nggak temen nakes punya temen nakes boleh dong antibiotik, nggak boleh kita langsung kayak begitu, kita harus periksa ke dokter. Oh, berarti sesuai dengan resep dokter. Iya, betul. Pertanyaannya, lu dapat antibiotik dari mana? Nah, itu dia dari mana? Ibu kita nyetok. Oh iya. Karena kebetulan ibu kita dokter ya? Iya. Oh iya, dokter. Ibu kita lagi kemana mungkin? Jadi inisiatif Iya. sendiri. Oh, berarti gitu ya Mbak. Jadi emang antibiotik itu terbatas ya, nggak sembarangan orang bisa bisa beli. Iya betul, nggak gitu. boleh. Harus pakai resep ya? Yes, resep dokter. Atas resep dok. Berarti kalau misalkan nih kita pernah minum antibiotik tapi kita kayak nggak habis nih
putus gitu. Di masa depan apa efeknya yang benar-benar kerasa dan kelihatan di kita? Nah, yang tadi saya bilang tuh resistensi antimikroba karena penggunaan yang nggak benar, tiba-tiba putusnya 2 hari terus besok sakit lagi, lanjut lagi gitu. Jadinya resistensi itu antimikroba tuh udah kebal, dia tuh udah bisa ngenalin nih di tubuh kita bahwa oh itu yang tadi tuh jadi udah bisa saya halangin untuk masuk gitu. Terus kalau kayak gitu? Memang efeknya nggak sehari 2 hari ya, resistensi itu kan dia efeknya jangka panjang gitu, jadinya nggak bakal kelihatan dalam beberapa hari gitu, jadi kedepannya dia akan kelihatan, makanya sayangi tubuhmu gitu kan, untuk masa depanmu gitu. Iya, nggak boleh Nah, sembarangan. kalau misalkan sudah Sayangi kebal semua. seperti itu, sayangi semuanya ya. Iya, betul. Kalau misalkan sudah resistensi seperti itu, berarti obat-obat yang lain pun nggak akan bisa menyembuhkan atau bagaimana? Jadi misalnya nih Paul kan udah bisa sembuh pakai amoxicillin harusnya, tapi karena penggunaannya nggak benar, jadi amoxicillin nggak mempan, jadi nanti ada obat dengan istilahnya golongannya lebih tinggi lah gitu dibandingin amoxicillin gitu, dengan harganya juga lebih mahal gitu, jadi penggunaan antibiotiknya lebih tinggi, harga lebih mahal, dan tentunya waktu sembuhnya juga jadi lebih lama gitu, harusnya cukup dengan itu aja gitu. Iya. Gitu tuh, dengar. Kocak emang. Tapi gini, Ngelempar dia. Mana nih? Lemparnya. Padahal dia bintang utamanya. Tapi gini, aku pernah punya pengalaman di masa lalu tuh, sebenarnya nggak tahu kalau ternyata antibiotik tuh harus dihabiskan nih. Di masa lalu tuh adalah momen beberapa kali minum antibiotik nggak dihabisin, sampai mama kita yang dokter tuh marah-marah gitu. Iya, mama kita ya. Harus dihabisin, tapi kan kayak sudah sembuh gitu, rasanya sudah sembuh. Jadi kayak nggak perlu lagi minum gitu kan. Tapi sekarang udah teredukasi nih kan, minum rutin. Apakah terampuni dosa-dosa di masa lalu yang tidak minum itu gitu? Nah, itu gimana tuh? Kalau kayak Apalagi gitu, kalau sudah umur segini ya, pasti banyak nih antibiotik masuk tapi nggak selesai tuh. apalagi umur segini. Iya sih, itu memang masyarakat emang susah banget diedukasi seperti itu. Bahkan janganlah masyarakat, keluarga kita sendiri pun agak susah dikasih tahu minum antibiotik minimal 3 sampai 5 hari sampai tuntas, sampai habis. Tapi namanya orang tua atau enggak saudara pasti ngerasa sembuh nih pas hari ketiga atau enggak hari kedua itu merasa sembuh terus berhenti. Nah, itu yang enggak boleh jangka panjang. Nah, kalau misalnya dia seperti itu terus-terusan dalam jangka panjang, misalnya 3 tahun, 4 tahun masih dia pagah dah namanya ya, pagah kita kasih tahu enggak ada yang mau denger gitu ya. Besok nih amoxicillin misalnya, kan dikit-dikit dikit-dikit amoxicillin, besok tuh nggak mempan amoxicillin itu gitu, nggak bisa terampuni, berarti dia nggak bisa lagi pakai amoxicillin untuk kedepannya. Oh, itu tadi namanya resisten ya. Iya, Resistensi itu jadi kayak kebal sudah tubuhnya. Iya, berarti dia harus ganti antibiotik yang level up lagi kayak gitu. Yang katanya Mbak Ellen lebih mahal. Ya. Iya, betul. Berarti memang berat banget tugasnya. Apoteker kan salah satu tugasnya itu kan memberikan edukasi tentang penggunaan obat gitu-gitu ya. Berarti berat banget ya. Kerja di mana sekarang berarti? Di mana kita kerja? Namanya rumah sakit Mutiara Sukma. Sukma. Kebetulan sekali ini bintang jiwa rumah sakit. Belum di Sebab kebetulan ya. Iya ya kan? Ayo kita Rumah sakit. Lagi-lagi sebagai edukasi bahwa rumah sakit kita sekarang udah ganti nama, rumah sakit kita ya. Iya. Ibu kita, mama kita. Jadi rumah sakit gitu ya. Jadi sekarang Banyak sudah serba berubah kebetulan. nama ya. Iya, teman-teman, betul. Jadi rumah sakit Mutiara Sukma, mungkin dulu familiarnya RS. Nah, berarti kerjanya di rumah sakit Mutiara Sukma. Ada ini nggak sih cerita atau pengalaman menarik tentang pasien atau keluarga pasien nih yang berobat di sana yang masalah ini deh yang sama antibiotik gitu? Apakah cara mereka minum atau mereka yang dikit-dikit mau beli gitu ada nggak? Yang megeh-megeh itu Mege-mege. banyak. Pengalaman praktek. Kalau pengalaman di rumah sakit jiwa yang tentang antibiotik memang belum ada ya, karena rata-rata pasien itu udah nurut aja gitu minum gitu ya. Kalau di luar mungkin ada, karena misalnya nih tiba-tiba datang ke apotik mau beli antibiotik gitu, nggak ada resep gitu, karena tadi keluhannya baru batuk 2 hari gitu. Terus pas diedukasi ya gimana ya, pasien ya masih tetap mau, saya mau, pokoknya saya mau gitu, masih tetap obat itu. Iya, pokoknya obat itu saya mau gitu. Sakit gigi amoxicillin. Amoxicillin. Pegel Sakit gigi iya. amoxicillin. Kebanyakan kayak Aduh, gitu, iya. nggak boleh ya. Karena mungkin
taunya apa-apa antibiotik kalinya, Iya. mungkin tidak terinformasi dengan ada obat lain Iya. selain Iya, antibiotik. betul. Nah, tipe-tipe sakit apa yang sebenarnya nggak perlu antibiotik dan tipe-tipe apa yang kayak ini butuh antibiotik selain mungkin yang tadi lebih dari 3 hari itu? Kalau penyakit seperti batuk pilek itu belum antibiotik ya, dia kan disebabkan itu oleh virus, bukan antibiotik juga gitu. Untuk solusinya itu nanti yang berhak menentukan diagnosa itu adalah dokter. Jadi step terapi pertamanya itu adalah untuk kita tangani batuk atau pileknya dulu, dikasih obat batuk atau pilek, bukan antibiotik langsung. Kayak gitu. Iya, Ada gitu lagi caranya. selain itu? Itu aja kan mengobati gejalanya dulu. Misalnya kayak batuk, diobati dulu pakai obat batuk. Kalau misalnya 3 hari belum ada perbaikan, ke dokter. Nanti kan hanya dokter yang bisa menentukan bahwa penyakitnya itu memang karena ada infeksi bakteri gitu. Iya benar. Kalau kondisiku nih yang batuk agak pilek nih, ketularan dia nggak? Dia batuk ini pakai Batuk apa tuh? Tadi di briefing nggak ada nih ngomong Macam juga. tiba-tiba bahas ketularan gimana? virus. Ini ada dahak-dahaknya. Untuk 2 macam tuh Ada apa aja, koek-koek gitu ya. Iya. Dua macam itu ada batuk kering itu yang nggak ada dahaknya, sama batuk dahak gitu. ini dahak sih. Sebenarnya ada yang duluan nggak? Misal apakah kering dulu baru dahak atau dahak dulu bisa ke Ini kering? dua beda yang tergantung. berbeda. Oh beda. Beda. Kalau kering itu kan batuknya batuk terusan batuknya, nggak ada terasa dahaknya. Capek batuknya, kering banget gitu. Tenggorokan rasanya kering. Kalau berdahak itu rasanya kayak biasa kan kalau pilek ada lendir. Nah itulah batuk berdahaknya. Oh, Kayak gitu. Berarti kalau ditanya, gitu. batuknya ada dahak sih. Kayak gitu. Kalau itu obatnya apa tuh? Sebutin boleh. Ada mau sponsor nggak? Kapan sponsor endorse? Sponsor boleh masuk. Sebenarnya kan kita hanya ini kan, jadi di apotek itu ada namanya obat wajib apotek. Obat wajib apotek itu istilahnya kita bisa, apoteker bisa memberikan obat tanpa resep gitu, tapi obatnya ini istilahnya itu obat yang lebih levelnya lebih kecil lah gitu dibandingin yang obat yang diberikan oleh dokter gitu. Jadi ada swamedikasi istilahnya seperti itu. Kalau mungkin Mbak Aul nih, ini kan dari saya ya kan, nanti beda-beda lagi ya Mbak Suci ya. Tergantung. Bisa sebutin kan boleh? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Brand. Kalau di rumah sakit Mutiara Sukma itu obat batuk dahaknya kita punya asetilsistein, kita punya ambroxol. Itu bisa tanpa resep kalau yang itu. Iya, tapi ada batas minimal pemberiannya juga dari Oh, farmasi gitu. Nggak sembarangan kasih obat itu. Biasanya emang kalau yang obat-obat itu biar lebih tepat ke dokter kataku sih. Lu jangan ngide-ngide tiba-tiba bawa antibiotik nggak dari mana juga. Mamah kita. Iya. Oh, Tapi kalau emang- dia didiagnosa sama mama sih boleh. Kalau self diagnosnya nggak boleh. Iya betul. Belum sempat didiagnos sih kayak sama Mas ya. Oh, ini masih pergi inisiatif aja. Dipatahin sendiri. Aku tadi pas aja mau bilang apa? Iya maksudnya itu sering banget loh kejadian, bahkan di aku sendiri ya. Ya kalau misalnya antibiotik kadang-kadang antibiotik itu kan masih ada sisaan. Sisaan itu disimpan. Nah kadang-kadang kan orang kalau misalnya ngelihat ada obat gitu ya, apalagi kalau sudah mindsetnya apa-apa harus antibiotik ya. Jadi gampang banget itu dibuka, diminum, buka, minum gitu antibiotik, karena emang sudah ada ya. Karena menurutku sih ya itu tadi, kalau sekarang mungkin kita nggak berasa ya efeknya, mungkin kita tenang-tenang aja, tapi besok tuh kalau emang lagi sakitnya parah banget dan butuh antibiotik bakal keteteran tuh. Nah, benar-benar. Iya, Oh, kan. ini juga yang menjadi pertanyaanku gini. Misalkan kita minum nih antibiotik, tapi ada 1 hari yang kita ada putusnya nih. Besok bisa dilanjut lagi atau udah nggak bisa? Kelewat gitu maksudnya. Kelewat gitu. Kan harusnya 3 kali ya, misal sore atau malam nggak minum tuh. Ya boleh nggak sih? Aku sering tuh gitu. Nah, kan Boleh nggak sih gitu? Gimana ya, sebenarnya kan biar nggak lupa kita tuh pakai alarm, tapi kalau emang udah lupa, misalnya dosis paginya terlupa, misalnya harusnya minum jam 7 nih, tapi Mbak Aul mungkin ingetnya jam 9 atau jam 10, ya nggak apa-apa diminum aja, nanti disesuaikan jamnya lagi. Misalnya kalau untuk 3 kali sehari itu kan 24 jam bagi 3 berarti per 8 8 jam. Nah, nanti dihitung aja muter kayak gitu, dan jangan lupa lagi selanjutnya tadi diingetin pakai alarm gitu. Itu kalau misalnya masih di rentang waktu 8 jam. Kalau misalnya nih bener-bener lupa, kayak aku lupanya lupa banget ya.
harusnya minumnya 3 kali, tapi minumnya 2 kali, benar-benar tuh sudah kelewat hari, berarti harusnya minum nggak sih malam tapi udah kelewat gitu. Misalnya habis kerja itu capek kan. Ada maksimal Iya. waktunya kah? Apakah nanti harus dihabiskan jadi nambah yang harusnya minumnya anggaplah 5 hari, berarti harus nambah di hari ke-6, atau kita nggak usah minum yang lebihan itu, jadi cukup di 5 hari? Jadi misalnya Mas Oji terlewatnya 1 hari gitu ya, Iya. nggak apa-apa. Tadi kita tuh misalnya kalau minum obat tadi ya minum aja lagi pas ingat gitu, nanti dihitung lagi muter, nah dihabiskan juga antibiotiknya. Harus dihabiskan. Iya, Kuncinya jangan itu berarti ya sampai Mbak lupa Suci. lagi. Iya. Makanya itu siapa tuh yang lupa sampai 2 strip? Alarm, alarm. Alarm ya? Iya. Ntar dulu, tiba-tiba ada suara di rumah kita, siapa? Tiba-tiba. Penonton pembayaran Kita katanya. ini teman-teman ya yang di belakang. Iya, betul. Ini tetangga-tetangga pada main. Oke, berarti nggak ada maksimalnya, berarti misal udah kelewat berapa jam nggak bisa nih ngulang dari awal gitu, nggak kayak gitu ya? Kelewatnya jangan terlalu lama juga, misalnya kayak tadi maksimalnya 1 hari lah, kalau Sehari. sampai 2 hari ya berarti Dua. ya mesti konsul lagi ke dokternya aja lah gitu. Gimana kan nanti yang menentukan kan dokter juga, apakah Iya. dilanjut atau diganti atau di stop gitu. Berarti gini, kalau misalkan tadi yang di masa lalu kita ada putus-putus tuh di dalam minuman antibiotik yang nggak teratur, tapi di masa depan kita udah mulai perbaiki lagi nih. Apakah resiko untuk resistan itu masih tetap ada yang kebawa dari masa lalu atau enggak? Mungkin ya menurut saya itu udah enggak, karena kan udah polanya udah bagus nih, mungkin dicoba lagi dengan antibiotik yang sama misalnya, Masih bisa. ya masih bisa gitu, berarti udah nggak ada resiko untuk resistensi gitu, karena polanya udah berubah jadi lebih bijak lah gitu ya, lebih rasional minumnya gitu. Oke, berarti abis ini beliin aku obat yang tadi disebutin itu. Oke, siap. Ya, sip. Oke, siap. Nanti tanya mama dulu tapi ya, obatnya obat apa? Tadi aku lupa apa itu ya, nanti chat aja ke Mas Oji. Tapi kalau apa. misalnya nih, kan kebetulan nih rumah kita nih kan ada kamera kebetulan ya. Anggap aja ini tuh kayak kita lagi ada kamera, ada tetangga nih. Kalau lagi misalnya ada apa ya? Kalau dari sisi apoteker nih yang udah biasa menghadapi perilaku ataupun gimana sih kebiasaan di masyarakat yang ada persepsi ataupun anggapan yang salah tentang antibiotik. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, apa kira-kira Mbak Suci sama Mbak ini? Untuk masyarakat ya itu sih yang biasa kita hadapi. Kalau antibiotik itu bukan obat sembarangan, jadi enggak semua penyakit itu obatnya antibiotik atau amoxicillin. Biasanya masyarakat tuh nyarinya amoxicillin aja kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu, jadi kalau misalnya sakit apa-apa tanyain ke apoteker dulu, pas di apotek itu saya sakit ini obatnya apa gitu, nggak langsung antibiotiknya. Kemudian kalau misalnya dapat amoksillinnya diminum sampai habis, nggak boleh 2 hari selesai. Ada juga yang minum dikasih tahu 3 kali sehari tapi minumnya 2 tablet pagi, 2 tablet siang biar cepet sembuh katanya kayak gitu. Nah itu juga salah. Maksudnya biar cepet sembuh gitu kan, biar cepet habisnya, cepet sembuhnya, bahasanya kayak gitu nggak boleh juga. Jadi memang harus teratur 3 kali sehari. Kalau apoteker atau dokter ngomong 3 kali sehari, berarti 3 kali sehari 1 tablet, 1 tablet, 1 tablet, bukan diminum 2 tapi biar cepet sembuh habis kayak gitu. Ya itu sih buat masyarakat. Kalau dari Mbak Ellen ada kira-kira? Sama sih, paling edukasi aja kan Mas, edukasi tentang cara penggunaan obat, gimana cara penggunaan obat yang baik dan bijak. Terus momennya juga kayak gini nih, misalnya di acara Bincang Jiwa, terus penyuluhan sampai KRS itu kan kita ada momen untuk memberikan edukasi ke pasien tentang penggunaan obat yang baik kayak gitu. Wow, keren. Mantap. Ya udah. Iya. Jadi sekarang ini rumah kita adalah rumah tempat tamu-tamu datang memberikan edukasi. Iya. Masya Allah. Jadi ya untuk sahabat jiwa, sekarang kita bincang jiwanya sudah format baru. Ini harusnya di awal ya, tapi kita di tengah-tengah karena ada gimmick orang datang bertamu. Dijelasin. Jadi ini setnya baru, semoga ini menambah semangat kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat ataupun di tingkat nasional bahkan internasional. Wow. Ya Allah. Go international. Ini formatnya tetap sama, cuman cara penyampaiannya yang berbeda. Sip, Oke, sip. mungkin itu saja dari Oke. Bincang Jiwa episode kali ini. Jangan Habis lupa ini. klik like,
komen, subscribe. subscribe ya. Ya terima kasih, kami pamit undur diri. Mau beli See you obat. and bye bye.